Pembacaan doa oleh Bapak Sukiman SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini, dengan penuh semangat kami melaksanakan workshop bersama komite sekolah dalam pengembangan kerjasama dengan industri. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, workshop ini tentunya sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Selain menjalin silaturahim, tentunya sebagai forum diskusi yang sangat baik dalam rangka pengembangan kerjasama dengan industri. Untuk itu ya Allah, kami mohon Engkau dapat melimpahkan ilmu dan pengetahuan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keselamatan kepada saudara-saudara kami, baik sebagai peserta, sebagai panitia, serta seluruh yang terkait pada kegiatan workshop ini, agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan dari tahun ke tahun hingga tahun ini itu ada pengembangan dari setiap tahunnya. Jadi untuk saat ini kegiatan workshop bersama komite, harusnya Pak Komite hadir pada hari ini, tapi karena beliau berhalangan, beliau masih ada di Sulawesi Barat. Sulbar ya, Sulbar, Polman. Dia pulang ke kampungnya, ada acara yang sedianya kemarin beliau berjanji bisa kembali pada hari Jumat kemarin, tapi mungkin masih ada sesuatu hal sehingga beliau belum sempat pulang. Informasi dari beliau bahwa BKK SMK yang ada di Kabupaten Luwu baru satu yang terdaftar, Bu, ya, baru satu, baru SMK Negeri 7 Luwu. Nah, oleh karena itu nanti kita dengarkan secara bersama bagaimana proses pendaftarannya dan sebagainya. Hubungan kerjasama dengan SMK Negeri 2 Luwu ini itu membawa angin segar bagi SMK Negeri 2 Luwu, dan kemudian kami juga perlu sampaikan bahwa antara Yamaha dengan SMK Negeri 2 Luwu, begitu pun dengan Bos. Nah, sebagai ibu perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu, untuk bagaimana memfasilitasi kita dalam bekerja sama dengan industri atau dunia usaha di luar sana. Materi yang kedua sebenarnya adalah ya, dukungan finansial yang diberikan, yang sebaiknya diberikan oleh komite, tetapi untuk kali ini berhalangan datang. Jadi pemateri kali ini dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu sebagai ya, memberikan dukungan kepada kita untuk pengembangan. Di sepanjang kita mendengar, saya mendengar dengan aturan-aturan pada saat itu komite tidak dibolehkan untuk mengambil dana, mengambil sumbangan dengan masyarakat, dan ada yang juga melakukan seperti ini. Banyak sekali protesnya karena sekarang ini global, yang intinya jalan global itu cepat dipahami tapi kurang memahami.
cepat dipahami. Kalau tidak sesuai dengan idenya, mereka langsung protes dan macam-macam. Terutama kami ini sebagai ketua komite itu sangat khawatir, sekalipun itu tujuannya adalah benar. Sepanjang orang tua sekolah, orang tua anak kita tidak merasa terbebani yang sangat luar biasa dan bisa melakukan dalam hal keikhlasannya, itu sebenarnya bisa berjalan dengan bagus. Seperti yang lalu kita sudah rapat dalam rangka untuk memberangkatkan anak-anak kita praktek. Ada yang datang 2 orang tuanya mempertanyakan tentang keberadaan karena mereka ada, menurut ceritanya, yang membayar. Kemudian yang kedua yang jauh, misalnya Palopo atau Makassar, itu tidak ada masalah kalau toh bayar karena memang diperlukan dana itu. Tapi yang keberatan kemarin yang melapor ke rumah saya itu adalah anak-anak yang praktek di kantor Pemda, pokoknya kantor-kantor terdekat yang bisa dia pakai motor tanpa ada biaya. Nah, ini dipertanyakan. Saya belum sempat ketemu dengan ibu, tapi rupanya ibu sudah didatangi juga dari salah satu LSM, dijelaskan dengan bagus dan dapat dipahami. Sekarang ini orang mau menjatuhkan orang, apapun jalannya dia mau menjatuhkan, padahal dalam agama kita selaku umat Islam itu tidak boleh jatuh menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak, apabila nanti komite ini bisa melakukan hal-hal yang bisa membantu program sekolah, itu bisa dikuatkan dengan anak-anaknya yang terdekat, kebetulan dia sekolah di sini. Jangan sampai ada yang tidak mulus atau ada yang keberatan tapi takut menyampaikan, akhirnya nanti di luar berkotek bersama para wartawan kita. Dan wartawan kita dalam berkotek itu sesungguhnya tidak mulus. Karena saya sepanjang menjadi salah satu pejabat di Luwu ini, jadi kalau mereka datang itu tidak mulus untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan. Sehingga saya pernah bukan bertengkar, tapi saya diskusi, tapi sudah panas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan program-program yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan. Oh, iya, silakan. Di Dewan akan mendapatkan kembali dengan beberapa koordinator-koordinator tingkat SMA dan tingkat SMP supaya bisa memilah, membagi dari hal-hal zona seperti ini sehingga anak-anak itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan bisa dibantu ibunya karena berkeinginan anaknya untuk menjadi anak yang pintar, anak yang bisa bekerja mandiri sesuai dengan tujuan hidupnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian yang terakhir, saya insya Allah bersama akan rapat semua pengurus komite untuk pembaharuan, karena saya sudah cukup lama. Kemudian yang kedua, anak sudah sangat berhasil dan banyak teman-teman saya pengurus sudah pensiun. Jadi mereka penting untuk diadakan rapat dan pembaruan komite yang baru. Dan mudah-mudahan juga nanti diaspirasikan melalui anggota dewan pendidikan bahwa komite itu jangan terlalu dimanjakan.
Kalau sedikit Harani, pengantar kerja dari Disnaker Kabupaten Luwu. Kebetulan saya didampingi teman-teman dan juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena beliau saat ini tidak sempat hadir di tengah-tengah kita karena beliau berhalangan ada acara yang tidak dapat ditinggalkan. Jadi untuk saat ini diamanahkan kepada saya untuk menggantikan beliau mengisi acara tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini saya bukan mengajari atau menggurui Bapak Ibu. Saya di sini kapasitas saya sebagai pengantar kerja yang mampu agar dapat memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait ketenagakerjaan yang ada di Bursa Kerja khusus ini. Langsung saja mungkin Bapak Ibu saya mengantarkan masuk ke dasar hukum terkait Bursa Kerja khusus ini. Ya, mungkin saya mohon izin saya duduk saja, apa harus berdiri? Duduk nih. Dari ibu saja, mana nyamannya. Ya, saya nggak apa-apa duduk saja. Lembaga pelatihan kerja. Mungkin kita semua baru atau sudah familiar dengan kata bursa kerja. Mungkin ada Bapak Ibu mungkin baru dengar atau sudah familiar dengan bursa kerja. Bursa kerja itu adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja. Sedangkan untuk bursa kerja khusus itu adalah disingkat BKK ya, sering kita dengar itu BKK, unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, lembaga pelatihan kerja dan lembaga pelatihan kerja yang mengadakan kegiatan pelayanan antar kerja bagi siswa lulusannya, memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan serta penyaluran dan penempatan tenaga kerja. Apa tujuan dari bursa kerja ini? Yakni membantu alumni dalam mencari pekerjaan dan menjembatani dunia usaha maupun dunia industri dalam rekrut tenaga kerja sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan sekolah dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan di pasar kerja. Fungsi usaha kerja khusus yakni mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna lulusan. Siapa pencari kerja itu? Ya alumni Bapak Ibu yang ada di SMK. Bursa kerja khusus siapa yang pengurus barunya? Jadi nanti mohon disampaikan saja ke Dinas Tenaga Kerja kembali. Kemudian Kepala Dinas Kabupaten Kota yang membidangi ketenagakerjaan mencatat pendaftaran BKK dan menerbitkan surat tanda daftar. Ini yang saya maksud tadi, surat tanda daftar. Ini kan terakhir mereka, kalau tidak salah 2019 surat tanda daftar yang awal itu. Nanti mohon diperbaiki kembali karena ada perubahan ketua ya, pengurus BKK ya. Kemudian tanda daftar BKK itu berlaku selama BKK-nya aktif, menyelenggarakan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk papan nama BKK ini sudah ada atau bagaimana? Sudah Ada tapi tidak terpas. Oh sudah ada. Ada di mana? Roganika di sini. Iya. Kalau nanti tolong dipasang saja kalau sudah diperbaharui kembali pengurusnya. BKK yang telah memperoleh tanda daftar harus memasang papan nama sekurang-kurangnya berukuran 100 x 60 cm dengan mencantumkan tanda daftar dengan dasar warna putih dan tulisan warna hitam. Ini ada pedomannya Pak, bisa dilihat nanti di Permenaker 39 2016 ada di format C lampirannya. Untuk struktur organisasi BKK ini, yang pertama itu ada pembina. Pembina di sini adalah kepala dinas
kabupaten yang membidangi ketenagakerjaan. Kemudian penanggung jawab BKK, kepala sekolah, rektor ataupun kepala LPK bila ada di sekolah menengah tinggi dan lembaga pelatihan kerja. Kemudian ketua BKK yang ditunjuk oleh kepala sekolah, rektor ataupun kepala BLK, kepala LPK. Petugas atau personil BKK yang ditunjuk oleh kepala sekolah, rektor ataupun kepala LPK. Untuk petugas atau personil yang menangani BKK, di situ nanti bisa Bapak Ibu pengurus bisa memberikan informasi pasar kerja, memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja kepada para alumni Bapak Ibu yang akan nantinya masuk ke pasar kerja. Mekanisme penempatan tenaga kerja. Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dapat merekrut sendiri atau melalui dinas kabupaten kota, LPTKS, dan BKK. Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui dinas kabupaten kota, LPTKS, dan BKK harus melalui antar kerja. Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui BKK wajib mengajukan permohonan ke dinas kabupaten kota untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan kebutuhan tenaga kerja yang diajukan oleh pemberi kerja diajukan kepada dinas kabupaten kota yang membidangi ketenagakerjaan sesuai domisili BKK dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja yang sudah disahkan oleh dinas kabupaten kota. Dinas kabupaten kota tujuan penempatan tenaga kerja. Jadi untuk kedepannya nanti kalau misalnya Bapak Ibu dengan perusahaan penempatan di informasi tadi dari Ibu Kepala Sekolah katanya dengan PT Yamaha, dengan PT Yamaha ataupun nantinya dengan PT yang lainnya itu harus ada persetujuan dari dinas tenaga kerja, harus disahkan oleh kepala dinas terkait itu perjanjian kerja dan kira-kira berapa alumni yang akan terserap di situ. Untuk mekanisme penempatan tenaga kerja, orientasi pra pemberangkatan berisi penjelasan mengenai perjanjian kerja, kondisi lingkungan kerja, budaya kerja, dan kebiasaan penduduk atau masyarakat di daerah tujuan penempatan, serta mental, disiplin, dan etos kerja. Ini juga merupakan hal yang perlu diperhatikan nantinya untuk para alumni. Pengenalan ini kan jangan sampai nanti saatnya masuk ke pasar kerja, terutama dengan kondisi kondisi atau kebiasaan dari misalnya dia ditempatkan di Morowali, kan itu ada budaya ataupun tata krama yang harus kita patuhi, tidak seperti dari daerah kita misalnya ya Bapak Ibu. Jadi ini mesti jadi perhatian untuk kita nantinya sebagai pengurus BKK harus memberikan pengetahuan kepada para alumninya bahwa apa saja yang harus dipatuhi, apa saja yang dilakukan anak-anak kita agar nantinya dapat bekerja dengan baik di sana tanpa hambatan, tanpa masalah. Seperti itu. Dalam hal orientasi pra pemberangkatan dilakukan oleh LPTKS atau BKK wajib dilaksanakan secara bersama dengan dinas kabupaten kota. Jadi misalnya nanti ada alumni Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus dan akan diberangkatkan, diterima misalnya di Makassar ataupun di daerah lain, yang ini mohon diinformasikan kepada dinas tenaga kerja. Kenapa? Karena kami juga membutuhkan data itu terkait dengan penyerapan alumni. Berapa saja misalnya dari SMK lulusan SMK 2, SMK 7 misalnya, berapa saja yang sudah terserap di bidang apa saja, dan itu mestinya terdata dari sistem, semua harus terdata. Adapun terkait laporannya, pelaporan untuk BKK ini telah memperoleh tanda daftar dari Kepala Dinas Kabupaten Kota, wajib menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja dan laporan kegiatan BKK kepada Dinas Kabupaten Kota. Jadi Bapak Ibu selaku
panitia panitia ya. Pengurus, iya. Petugas dari BKK itu sendiri wajib melaporkan 6 bulan sekali paling tidak penyerapan penyerapan alumni BKK-nya, ya, jurusan apa saja yang siap dipekerjakan ataupun diterima nantinya dari PT Industri yang siap menerima. Lalu laporan penempatan kerja disampaikan setiap bulan ya minimal untuk data pencari kerja yang terdaftar, data lowongan pekerja yang terdaftar, data pencari kerja yang ditempatkan, serta penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja. Yang ketiga itu Kepala Dinas Kabupaten Kota melaporkan realisasi penempatan tenaga kerja secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi. Jadi kami di dinas juga diminta paling tidak tiap bulannya untuk penyerapan atau informasi terkait penempatan maupun data yang ada.